슬라맛 빠기. 안녕하십니까. 한국관세청 국제관세협력국장 한민입니다. 먼저 이번 설명회가 성공적으로 개최될 수 있도록 지원해주신 인도네시아 대사관의 윤순구 대사님, 자카르타 무역관의 박혜열 관장님, 그리고 인도네시아 관세총국, 할랄 인증청, 투자청 관계자 여러분들께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 또한 무더운 날씨와 바쁘신 일정 중에도 설명회를 찾아주신 기업인 여러분들에게도 진심으로 감사드립니다. 대한민국과 인도네시아는 1973년 수교한 이래 한 아세안 FTA, 한 인도네시아 세파, RCEP을 체결하며 교육과 투자를 지속적으로 확대해 왔습니다. 양국이 긴밀히 협력해온 결과 수교 당시 1억 8,500만 불에 불과하던 교육액은 2025년 183억 불을 돌파하여 약 100배 성장하였습니다. 그러나 전 세계적으로 비관세 장벽에 대한 통관 애로가 증가하는 등 무역 환경의 불확실성이 점차 확대되고 있고 양국 간 제도적 차이, 의사소통의 어려움으로 인해 전문 지식이 필요한 세관행정 전반에서 많은 진출 기업이 어려움을 겪고 있는 것으로 알고 있습니다. 이러한 어려운 상황에도 여기 계신 여러분들은 양국이 상생 발전할 수 있도록 해주는 무역 최일선이자 민간 외교관이라고 할 수 있겠습니다. 관세청과 코트라가 준비한 이번 설명회가 여러분들에게 큰 도움이 되길 바라며 오늘 소중한 시간을 내어 참여해 주신 여러분께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다. Terima kasih. Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen. Selamat pagi, Ayong Hasim Nika. It's an honor to speak before the Korean business community today. We sincerely appreciate for your investment and partnership with Indonesia. Today, I will briefly present Indonesia Custom Administrative and Judicial Remedies in Indonesia. Today, I will briefly present Indonesia Custom Administrative and Judicial Remedies Framework, a system designed to ensure legal certainty, transparency, and fairness in line with the implementation of revised Kyoto Convention, particularly Chapter 10. Indonesia adopt a multi-stage appeal mechanism to ensure due process and impartial review. The process begins with an objection submitted to Custom Regional Office or Directorate of Objection, Appeal and Regulation. If the applicant remains unsatisfied, the case may proceed to an independent review authority, the tax court, or we call it Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak function as a specialist judicial body for custom and tax dispute. Finally, the Supreme Court of Indonesia, or Mahkamah Agung, serves as the highest judicial authority through the judicial review mechanism. Each state operates under clearly defined procedure, timelines, and legal requirements. This structured system ensures both accountability and legal protection for all parties involved. Transparency is a fundamental principle in Indonesia Custom Dispute Resolution Framework. Every decision, including any rejection or reassessment, must be accompanied by clear written explanation outlining both the legal basis or factual consideration behind the decision. This practice provides businesses with greater legal clarity, enables them to prepare appropriate response, and contribute to more efficient dispute resolution. And then, in addition, procedural information such as filing deadlines, submission requirement, and access channel is publicly available through official website, helpdesk, and public information service. In short, business are not left navigating uncertainty. The process is designed to be accessible, transparent, and predictable. The custom remedies framework in Indonesia is supported by comprehensive legal foundation. Key regulations include Law Number 10, 12, 14 concerning about custom, excess, and tax code. And then Minister of Finance Regulation number 50. And the last is Regulation of Directorate General of Custom Excesses number 25.
Together with this regulation, establish a legal environment that is structured, transparent, and aligned with international standard. Let me briefly summarize the appeal procedure. Who may file an objection? Importer, exporter, custom broker, or any party directly affected by custom decision. What matters may be challenged? This include custom valuation, tariff classification, origin determination, administrative sanction, and other written decision. What is filing period? Under Indonesia custom law, objection must be generally be submitted within 60 days from receipt of the decision. And importantly, the process is provided free of charge with strong institutional commitment to professionalism, integrity, and impartiality. Objection timeline, we can see from the screen. Timeline is essential in maintaining legal certainty. An objection shall be submitted within a period of no rather than 60 days from the date of assessment. Following submission, custom is required to issue its decision within a maximum period of 60 days from the date of receipt of the objection application. And then for further appeal before the tax court, the filing period is generally 3 months from receipt of the contested decision. This clearly defined timelines provide predictability for businesses while ensuring administrative efficiency and procedure fairness. To improve accessibility and service quality, Indonesia has implemented a digital objection platform known as Siap Tanding. The system offers several key features, including online registration, real-time case tracking, and automatic notification. This is the web address www.siaptanding.beacukai.go.id/pengajuan. Beyond digitalization, the process also emphasizes constructive engagement. Structured and confidential meeting may be conducted between applicant or their legal representative and the relevant technical unit handling the case. This approach promotes transparency, communication, and mutual understanding throughout the dispute resolution process. Indonesia is also beginning to integrate artificial intelligence into custom dispute administration. AI-assisted processing currently supports several functions: document classification to accelerate case routing, automated completeness check to verify required documentation, and analytical recommendation based on historical case pattern to improve consistency and predictability. Importantly, AI serves as a supporting tool, not a replacement of human judgment. The objective is to enhance efficiency, reduce administrative errors, and improve service quality while maintaining fairness, accountability, and independent review. In conclusion, Indonesia Custom Administrative and Judicial Review framework reflects a strong commitment to the principle of revised Kyoto Convention, particularly Chapter 10. The system promotes legal certainty, transparency, procedure fairness, and access to independent review mechanism. At the same time, digital innovation through platforms such as Siap Tanding and AI-assisted processing help improve efficiency and responsiveness without compromising due process. Indonesia continues to strengthen a modern custom administration that support both trade facilitation and protection of stakeholder rights. We highly value the continued partnership between Indonesia and the Korean business community, KOTRA, and we remain committed to creating a transparent, fair, and business-friendly custom environment. Terima kasih, Kamsahamnida. Thank you very much for your kind attention. Terima kasih. 안녕하십니까? 장영하는 내외기빈 여러분 요엔 아침입니다. 기회를 주셔서 감사합니다. 저는 안드리스키아 라고 합니다.
Josagam Siguk Sosokimnida. Ibuenenen Indonesia Oro Sol Myungel Derigis Seumnida Jul Goun Sigan Bone Sigil Baramnida. So I will to mobile to explain my presentation. Jadi sorry I'm speaking bahasa. Jadi Bea Cukai Indonesia sama seperti Bea Cukai yang lainnya, sama seperti custom Korean juga punya beberapa tugas dan fungsi. Salah satunya tentang pengawasan terkait hak kekayaan intelektual. Ini adalah beberapa poin penting yang akan saya sampaikan, tapi mungkin ada beberapa nanti yang saya skip karena untuk kepentingan efektif dan efisien waktu. Oke. Ini adalah framework ataupun dasar hukum bagi Bea Cukai Indonesia untuk melakukan pengawasan terkait HKI di border atau border measure. Ada terkait Undang-Undang 94, Undang-Undang Kepabeanan, terus ada kami peraturan pemerintah, ada juga peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan Mahkamah Agung. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Indonesia berada di priority watch list bersama dengan negara-negara India, China, dan Rusia. Dan sekarang per 2026 ini sudah ada satu lagi namanya priority foreign country dan negara Vietnam yang paling diatensikan oleh pihak USTR, United States Representative. I can see Korea. Where is Korea maybe? And the watch list maybe ya. Saya hanya menyalin dari ampiran dari USTR yang biasa di setiap tahunnya di bulan Maret atau April mengadakan sidang untuk menentukan sebuah negara itu serius atau tidak menanggulangi pelanggaran-pelanggaran HKI. Jurisdiksi kami yang diambil dari TRIPS Agreement sama seperti negara lain, yaitu ada trademark, ada copyright, ada GE, ada industrial design, paten, semuanya hampir sama. Dan Bea Cukai Indonesia, kenapa mati ya? Sorry. Bea Cukai Indonesia hanya melakukan pengawasan atas dua hal saja, yaitu merek dan hak cipta. Sementara untuk yang lain, pengaduannya, ini kan delik aduan. Delik aduan ini untuk merek dan cipta bisa mengadu ke Bea Cukai Indonesia, sementara untuk yang lainnya mengadunya ke pengadilan niaga, commercial court. Oke, beberapa keuntungan dari why atau kenapa Bea Cukai Indonesia harus melakukan penegahan di border adalah sebagai berikut. Di mana kalau kami melakukan penegahan di awal tentunya barangnya masih banyak karena berbentuk kontainer. Tidak seperti kalau kita lakukan penegahan di pasar di masyarakat tentunya masih sudah terbagi-bagi jadi sedikit. Perlindungan kepada pemilik merek juga sangat tentunya kami tinggikan karena dengan kami lakukan penegahan mereka merasa nyaman, merasa terlindungi sehingga barang-barang yang memang berupa barang pelanggaran HKI tidak bisa masuk ke Indonesia. Oke, berikutnya adalah dampak dari apa itu IPR, pelanggaran HKI tersebut. Kalau kita bisa lihat dari kesehatan, 2 tahun lalu kami sudah menegah kosmetik di Tanjung Perak, Surabaya, berupa bedak, produk Indonesia, yang tentunya sangat merugikan konsumen Indonesia. Produk ini tidak diimpor, tidak diekspor, tapi kami melakukan penangkapan atas dari China. Negara China impor ke Indonesia. Jadi otomatis bukan barang yang seizin dari si pemiliknya. Dari China berarti? Dari China. Produk ini dari China ke Indonesia. Oke. Kemudian keselamatan juga sama. Kami sudah beberapa kali menangkap terkait barang-barang yang terkait keamanan tentunya. Spare part, mobil, kendaraan. Jadi selain kami sudah melakukan penegahan, tentunya bagian inovasi, reputasi, dan semuanya sangat mempengaruhi kepada setiap si pemilik merek atau hak cipta tersebut. Yang paling penting tentunya adalah bahwa pelanggaran HKI termasuk dalam kejahatan transnasional organized crime. Kenapa jadinya saya ada di sini? Karena saya
berasal dari Subdit Kejahatan Lintas Negaranya Bea Cukai. Ini ada 2 skema yang kami punya, yaitu ex officio scheme dan judicial scheme. Seperti yang kami awal tadi, hanya trademark dan copyright saja yang akan masuk ke ex officio scheme. Sementara untuk yang lainnya melalui judicial scheme atau ke pengadilan niaga. Jadi Bea Cukai di ex officio sangat aktif, Bea Cukai Indonesia melakukan penegahan, tapi kalau di judicial scheme Bea Cukai pasif menunggu perintah dari pengadilan niaga atau commercial court. Kemudian ada proses bisnis bagaimana rekordasi tersebut. Dimulai dari permohonan yang diberikan ke kami, kemudian kami akan melakukan uji material maupun formatif dan yang lainnya. Semua dilakukan dalam sebuah sistem namanya CESA HKI. Dan apabila sudah masuk ke dalam CESA, maka tugas kamilah nanti yang akan melakukan pengawasan di seluruh border di Indonesia. Seperti Bapak Ibu tahu, kami ada di bandara, di pelabuhan utama, dan kami juga ada di perbatasan negara. Ini yang paling penting. Karena ini terlihat dari bagaimana sebuah perusahaan yang berasal dari luar negeri, Iya, silakan Pak. berluar negeri, bisa mendaftar di Bea Cukai Indonesia. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2017, dijelaskan bahwa harus berbentuk badan usaha, intinya mempunyai representative office di Indonesia, kemudian juga ada examiner ataupun si ekspor produk yang akan didaftarkan ke kami. Oke, dan ini terkait lampiran yang harus disampaikan kepada kami dari si pemohon atau pemilik merek. Kemudian juga ada permohonan-permohonan yang harus disampaikan dari trademark tersebut ataupun copyright. Dengan Nanti- cocok. Iya, silakan Pak. Silakan nggak apa-apa. Nanti bisa dilihat setelah selesai. Jadi ini lampiran saja. Yang paling penting di sini adalah examiner ataupun si ekspor produk harus mengetahui hal-hal yang memang rahasia dari si perusahaan tersebut yang akan semacam dibagi sedikit ke kami. Sehingga kami nanti bisa melakukan indikasi awal penegahan di pelabuhan, bandara, ataupun di perbatasan. Pada akhirnya adalah nanti setelah ini semua berlangsung di Bea Cukai akan ada namanya pemeriksaan fisik bersama. Di mana akan ada 5 unsur yang akan hadir di sana, di lapangan langsung, di depan kontainer langsung, untuk melakukan pemeriksaan fisik atas barang yang diduga melanggar HKI. Ada Bea Cukai sebagai yang melakukan penegahan, ada pemilik merek atau examiner yang mewakili sebagai pemilik merek tersebut. Kemudian ada importir atau eksportir yang sebagai perwakilan dari pemilik barangnya. Catatan penting adalah kalau saja importir eksportir tidak datang dalam pemeriksaan tetap dilanjutkan karena bisa saja itu terjadi. Kemudian juga ada hakim langsung turun ke lapangan. Kemudian ada juga dari OPIPs atau DJIP yang menentukan ahlinya apakah ini melanggar atau tidak. Ini judicial scheme, kalau tadi ex officio, ini judicial scheme. Hampir sama, hanya saja pengaduannya lewat pengadilan niaga dulu, baru pengadilan niaga akan memerintahkan Bea Cukai Indonesia untuk melakukan penegahan. Ada garansi juga yang akan, jaminan yang akan muncul, tapi nanti saya sampaikan kemudian, karena memang pemilik merek harus menjaminkan atas berupa 100 juta bank garansi bentuknya untuk mengcover biaya operasional yang timbul atas penegahan. Kami juga tergabung dalam satuan tugas task force di Indonesia terkait HKI di mana diketuai oleh DJIP. Anggotanya kami dari Bea Cukai, kemudian dari Barreskrim Polri, Polisi Indonesia, kemudian di BPOM dan Komdigi. Ini data rekordasi kami dari tahun 2018 dan sekarang 2026 sudah mulai melihat peningkatan dari pendaftaran. Ini data-datanya, mungkin sebentar saja saya skip. Belum ada perusahaan Korea yang daftar. Semoga setelah saya selesai ini ada yang bisa. Ini logonya, mungkin tadi data lebih susah menghafal, tapi kalau logo mungkin lebih hafal. Ini kosmetik yang sudah daftar ke kami, dan dipastikan semuanya sudah ada pemalsuannya. Yang paling bawah ini obat untuk asma. Jadi kebayang kalau sudah asma dikasih obat palsu seperti apa. Ya. Ini produk rokok-rokok juga yang sudah daftar ke kami, tapi khusus untuk ekspor. Jadi tidak akan ada di Indonesia.
Ini mungkin ibu-ibu, bapak-bapak di Indonesia lebih paham dan sudah ada pausanya. Nah, ini penegahan yang sudah kami lakukan dari tahun 2019, bervariasi jumlahnya. Paling banyak adalah rokok, sekitar 245 juta batang. 경청해 주셔서 감사합니다. 우리가 우선 감시 목록에서 벗어날 수 있도록 많은 응원 부탁드립니다. 질문이 있으면 언제든지 환영합니다. 물론 대표는 인도네시아어로 드리겠습니다. 정말 감사합니다. Kalau melihat dari histori dari hubungan Indonesia dan Korea, saya cukup lama ya terlibat dalam peningkatan hubungan perdagangan Indonesia dan Korea. Karena tahun 2014, sekitar 2014 or 2015, saya terlibat dalam perundingan Indonesia-Korea SEPA. Baik, di sini saya akan mempresentasikan presentasi saya berjudul Mandatory Halal 2026 in Indonesia. Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama mengenai Mandatory Halal Oktober 2026 dan yang kedua mengenai Halal Certification in Indonesia. Kemudian apa sih sebetulnya objektif, tujuan dan target mengapa Indonesia menerapkan wajib halal Oktober 2026? Sebetulnya ada dua tujuan. Yang pertama memberikan kenyamanan, kemudian keamanan kepada konsumen yang ada di Indonesia yang mengkonsumsi produk-produk yang dijual di Indonesia. Dan yang kedua, tujuannya adalah untuk pelaku usaha itu sendiri. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan value added terhadap produk-produk yang diproduksi oleh pelaku usaha. Kemudian bagaimana sistem jaminan produk halal yang diterapkan di Indonesia? Merujuk pada keputusan Kepala Badan BPJBH nomor 20 tahun 2023 mengenai kriteria jaminan produk halal. Ada 5 kriteria. Yang pertama adalah commitment and responsibility. Di sini ditekankan kepada para pelaku usaha untuk menjaga atau merimain komitmen dalam penerapan jaminan produk halal. Yang kedua adalah bahan atau materials. Dalam hal ini, bahan yang digunakan dalam produksi barang atau produk harus dijamin kehalalannya. Yang ketiga adalah proses produksi halal. Jadi nanti diatur bagaimana pemisahan atau penggunaan fasilitas-fasilitas produksi yang digunakan untuk memproduksi barang atau produk, baik dari mulai pengolahan, kemudian dari kemasan, kemudian distribusi ataupun penjualan. Kemudian yang keempat adalah produk itu sendiri. Di sini ditekankan bahwa produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal diwajibkan untuk memberikan label halal. Begitu juga apabila produk itu mengandung hal-hal atau bahan yang tidak halal, wajib memberikan informasi keterangan tidak halal. Kemudian kriteria yang terakhir, yang kelima adalah monitoring dan evaluasi. Di sini kita menekankan kepada para pelaku usaha ataupun penyelenggara jaminan produk halal untuk melakukan monitoring atau evaluasi secara reguler terhadap sistem jaminan produk halal. Kemudian bagaimana kewajiban mandatory halal, sertifikat halal
terhadap atau yang diterapkan di Indonesia ada 5 fase tahapan. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 dan peraturan presiden nomor 6 2023 terkait dengan jaminan produk halal, Indonesia telah membagi kewajiban sertifikat halal menjadi 5 tahapan, yaitu di tahun 2024, 2026, 2029, 2034, dan 2039. Di tahun 2024, Indonesia sudah mewajibkan sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman, dan juga produk jasa sembelihan. Namun di tahun 2024 tersebut ada pengecualian, yaitu produk yang diproduksi oleh UMKM dan produk impor. Namun demikian di tahun 2026 pengecualian itu sudah harus diwajibkan. Jadi untuk produk makanan dan minuman baik yang diproduksi oleh UMKM ataupun produk impor luar negeri sekarang sudah mulai diwajibkan nanti per Oktober 2026. Dan di 2026 terdapat tambahan cakupan produk yang wajib bersertifikat halal, yaitu obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, kemudian produk-produk barang gunaan yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, dan yang dalam hal ini untuk barang gunaan adalah yang mengandung unsur hewani saja. Dan untuk 2029, 2034, 2039 nanti bisa dibaca ya dalam presentasi saya untuk cakupan produknya. Jadi sebetulnya ada 3 kategori dalam hal ini. Tidak semuanya produk harus bersertifikat halal. Jadi yang pertama adalah produk yang wajib halal. Ini merujuk pada Peraturan Menteri Agama, Keputusan Menteri Agama nomor 748 tahun 2021 dan Keputusan Menteri Agama nomor 944 2021. Untuk cakupan produk-produk yang wajib halal ini nanti akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Yang kedua adalah produk yang dikecualikan dari sertifikat halal. Acuannya merujuk pada Keputusan Menteri Agama nomor 1360 tahun 2021. Ini diperuntukkan untuk produk-produk yang fresh seperti sayur-sayuran, buah-buahan segar, kemudian ikan segar dan sebagainya. Jadi produk ini dikecualikan dari sertifikat halal, artinya produk-produk ini tanpa ada pengolahan atau proses lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah produk yang mengandung barang atau bahan non halal diwajibkan untuk memberikan keterangan tidak halal. Untuk ketentuannya atau guideline-nya, pedoman dari ketentuan tidak halal ini, kami dari BPJPH sedang melakukan finalisasi pedomannya. Di slide ini Bapak dan Ibu bisa melihat label atau logo halal yang di sebelah, dan yang kedua ada label non halal. Kemudian berikutnya ini adalah cakupan produk makanan dan minuman yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama 748 tahun 2021. Sebagai contoh itu di situ ada makanan ya, ada milk dan its analogies, fats, oil, bakery products, meat and processed meat product, etc. Begitu pula dengan minuman, itu ada minuman yang diolah ya. Kemudian ada beberapa kelompok bahan minuman. Silakan. Yang di tengah itu adalah harmonized system untuk produk yang wajib bersertifikat halal. Nanti linknya bisa diklik ya, link yang ada di itu ada barcode-nya bisa diklik saja nanti ketentuannya. Meskipun ketentuan HS Code-nya sudah kita tetapkan, namun karena ketentuan tata niaga impornya belum ditetapkan, jadi untuk HS Code ini belum berlaku. Meskipun peraturan HS Code-nya sudah kita tetapkan melalui keputusan Kepala BPJPH 307
Namun karena peraturan tata niaga impornya belum kita tetapkan sehingga HS code ini belum diberlakukan. Ya. Kemudian untuk kategori obat dan suplemen di next. Ini ada obat tradisional, obat kuasi, kemudian ada beberapa obat terkait dengan bahan pharmaceutical, kemudian suplemen kesehatan. Di sebelah kanan bawah itu adalah HS code-nya. Kemudian berikutnya, kategori berikutnya di next slide. Ya, ini adalah kategori produk biologi dan barang gunaan yang mana untuk produk biologi itu masih akan diberlakukan di tahun 2039. Namun untuk produk cakupan barang gunaan akan diwajibkan di tahun 2026 nanti di Oktober. Namun spesifikasinya untuk barang gunaan ini hanya yang mengandung unsur hewani yang wajib bersertifikat halal. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa ada produk yang dikecualikan ya dari sertifikat halal. Sebagai contoh sayur segar, buah segar, biji-bijian. Kemudian di contoh berikutnya adalah ikan segar, susu segar, dan telur segar. Ini juga dikecualikan dari 그리고 sertifikat 계란도 halal. 제외됩니다. Untuk pelabelan keterangan tidak halal, ini akan disematkan untuk produk-produk yang memang mengandung bahan-bahan non halal. Selain yang mengandung bahan-bahan non halal, keterangan tidak halal juga harus disematkan pada produk yang melalui proses produksinya tidak halal. Label non halal ini akan disematkan di kemasannya. Jadi kalau untuk makanan minuman yang mengandung pork, label non halalnya seperti yang digambar yang di tengah ya. Ada tulisan contains pork atau in Indonesia adalah mengandung babi. Namun untuk produk-produk selain makanan minuman dan selain obat, kemudian suplemen kesehatan, keterangan tidak halal harus mencantumkan label non halal. Jadi seperti yang di bagian kanan. Pengecualian pelabelan ini dapat dikecualikan untuk produk-produk yang sifatnya sangat kecil. Oke, next. Selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana sertifikasi halal di Indonesia. Pentingnya sertifikasi halal yang kita terapkan ada beberapa yang melatar belakanginya. Pentingnya sertifikasi halal yang kita terapkan di Indonesia ada beberapa latar belakang. Yang pertama karena memang populasi Indonesia yang Muslim ya. Sangat besar, hampir 90% dari total populasi Indonesia. Kemudian yang kedua, hampir 30-40% keputusan dari konsumen untuk membeli produk adalah dipengaruhi dari adanya sertifikat halal. Kemudian yang ketiga, konsumsi Muslim Indonesia dalam membeli suatu produk juga dipengaruhi adanya sertifikat halal. Salah satu studi case yang kita ambil dari salah satu perusahaan Korea ya untuk produk mie-nya, di mana setelah melakukan sertifikat halal pada produknya, produsen Korea ini telah mengalami peningkatan dalam hal penjualan sampai dengan 77% di tahun 2021 sampai 2022. Kemudian mekanisme sertifikasi halal untuk produk luar negeri bisa dilakukan melalui dua mekanisme. Yang satu, pertama bisa dilakukan sertifikasi langsung ke BPJPH melalui aplikasi Si Halal yang ada di web BPJPH. Dan pendaftaran ini bisa juga diwakilkan perwakilan yang ada di Indonesia ataupun importer yang menjadi mitra pelaku usaha Korea. Kemudian yang kedua, opsi kedua, bisa dilakukan melalui lembaga halal luar negeri yang ada di Korea. Tentunya lembaga halal luar negeri ini yang sudah terakreditasi oleh BPJPH, yang sudah diakui. Kemudian bagaimana prosedur sertifikasi halal baik untuk domestik ataupun produk luar negeri?
Ini bisa dilakukan oleh pelaku usaha langsung ya, dengan melakukan registrasi secara langsung, kemudian mengupload dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, kemudian nanti akan diverifikasi oleh lembaga pemeriksa halal, kemudian nanti akan ditentukan berapa besar biayanya. Setelah pelaku usaha melakukan pembayaran, LPH akan melakukan auditing. Berdasarkan hasil auditing nanti akan ditetapkan fatwa kehalalannya oleh MUI. Jika sudah ditetapkan oleh fatwa MUI bahwa produk tersebut halal, maka BPJPH akan mengeluarkan sertifikat halalnya. Jadi untuk durasi waktunya itu sekitar 21 sampai 47 hari kerja. Selanjutnya, ini adalah bentuk sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH berlaku seumur hidup, jadi tidak ada expiry date-nya, 유효기간 없습니다. kecuali jika ada perubahan komposisi barang. Jika ada perubahan komposisi bahan dari produk yang dihasilkan, Ya, silakan. maka pelaku usaha diwajibkan untuk mengupdate atau melaporkan kembali. Ya, ini adalah proses registrasi untuk sertifikasi produk halal luar negeri. Jadi sama di slide berikutnya ya mekanismenya. Pelaku usaha bisa melakukan registrasi melalui web BPJPH di aplikasi Si Halal. Jadi ini berbeda dengan yang slide sebelumnya. Ini adalah untuk registrasi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh LHLN yang ada di Korea. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri yang ada di Korea, harus diregistrasikan ke BPJPH. Berikutnya, 다음 슬라이드. ini adalah persyaratan dokumen untuk registrasi sertifikat halal luar negeri. Jadi untuk registrasi sertifikat halal luar negeri yang didapatkan dari lembaga halal luar negeri yang ada di Korea bisa juga dilakukan oleh perwakilan yang ada di Indonesia atau importer yang menjadi mitra Bapak dan Ibu. Berikutnya, ini adalah distribusi lembaga halal luar negeri yang tersebar di seluruh dunia yang sudah direkognisi oleh BPJPH. Jadi totalnya ada 109 lembaga halal luar negeri yang sudah direkognisi oleh BPJPH. Kalau dilihat dari tabel, di Korea sudah ada 5 lembaga halal luar negeri. Mungkin di slide berikutnya ya. Di sini yang tercatat di data kami ada 5 lembaga halal luar negeri yang sudah direkognisi oleh BPJPH, yaitu Korea Muslim Federation, Korea Halal Authority, PIK Halal Korea, Korea Testing Certification Institute, dan Korea Indonesia Integrated Halal Cooperation Center. Dan kalau tidak salah hari ini juga ada penandatanganan Mutual Recognition Agreement antara BPJPH dan salah satu lembaga halal luar negeri dari Korea. Penandatangannya memang dilaksanakan juga pada hari ini di kantor kami di BPJPH. Baik, next slide. Ya, terakhir di situ ada nomor WhatsApp ya. Di situ ada di nomor 0851 666 2311. Ini bisa menjadi kontak center bagi Bapak dan Ibu untuk memberikan atau ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait standarisasi halal. Ya, mungkin itu yang dapat kami sharing dan kami informasikan terkait sertifikasi halal Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Sekali lagi terima kasih, kamsahamnida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin langsung saja, merupakan satu kehormatan bagi kami dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk berbagi mengenai kebijakan dan peluang investasi terbaru di Indonesia. Kemarin saya bertemu dengan salah satu pimpinan dari POSCO dan di sore harinya juga dari Hyundai.
Jadi kemarin 2 kali bertemu dengan pengusaha Korea dan pagi ini juga ketemu dengan banyak pelaku usaha dari Korea. Saya ingin memulai dengan informasi terbaru mengenai realisasi investasi di Indonesia. Kalau kita lihat ya dari target yang kita rencanakan ya hampir 500 triliun atau angkanya ini tumbuh hampir 19% year on year. Kalau kita lihat ya dibagi dari angka tersebut, mayoritas itu memang foreign direct investment atau FDI 50,1%. Selebihnya PMDN. Sebagian besar itu dilakukan di luar Pulau Jawa. Pulau Jawa kurang dari 50%. Untuk 5 besar negara ada di kiri bawah. Jadi informasinya masih mirip-mirip dari Singapura, Hong Kong, China, Amerika, dan Jepang. Kemudian untuk sektornya, ini juga sektornya mungkin sudah sering kita dengar, misalnya dari logam dasar, ya, dari jasa, kemudian pertambangan dan lain-lain. Dari angka capaian tersebut itu sebagian besar juga dilakukan di sektor hilirisasi. Jadi kurang lebih mendekati 30% dari angka hampir 500 triliun tersebut dilakukan di hilirisasi. Nah, ini yang menarik untuk hilirisasi ya. Destinasi pertama, lokasi pertama ini ada di Sulawesi Tengah. Kemudian di Maluku Utara dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat sekarang target yang digariskan atau ditetapkan oleh Bapak Presiden intinya ya selama 5 tahun ke depan ya ini angkanya 13.000 triliun, jauh lebih besar daripada 10 tahun target semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jadi targetnya 43% lebih tinggi. Target 5 tahun lebih tinggi daripada target 10 tahun Presiden Jokowi. Artinya sekali lagi ya investasi diminta, didorong untuk berperan lebih besar lagi. Dan kami juga sudah membuat proyeksi 5 tahun target realisasi investasi. Kita harapkan di 2029 untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%, kami juga sudah membuat proyeksi angka realisasi investasi. Nah, berikutnya sekarang kalau kita lihat investasi Korea di Indonesia, ya. Korea ini sebagian Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui adalah investor asing terbesar nomor 7 di Indonesia, peringkat ke-7. Kalau kita lihat angkanya tumbuh 8,7% dari 2021 sampai 2026 Maret tahun ini. Kalau kita lihat di sini misalnya dominasi ya ini di sektor manufaktur atau sekunder. Dan ini yang menarik ya, mayoritas dilakukan di Pulau Jawa, 91%. Ya, ini mungkin kesempatan yang baik juga bagi kami untuk mendorong ya agar investasi Korea berikutnya juga dilakukan di luar Pulau Jawa. Ya, untuk 5 sektor utama yang dipilih memang ini merupakan sektor yang saya pikir sudah menjadi kekuatan utama ya, yaitu misalnya kelistrikan, permesinan elektronik, otomotif dan lain-lain. Nah, ini yang menarik dari Korea. Korea ini juga menggabungkan antara investasi di sektor padat modal dan padat karya. Kalau Jepang itu mayoritas capital intensif, jarang yang labor intensif, tapi Korea dua-duanya ada. Nah, kalau kita lihat dari tadi sektor-sektor tersebut, ya kita lihat memang investasi Korea ini sejalan dengan bagaimana pemerintah mendorong prioritas investasi di sektor-sektor tertentu. Jadi misalnya di sektor otomotif, ya ini kita lihat ya Korea sudah semakin hadir dengan berbagai pilihan, ya meskipun tentu iklim bisnis Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Dan kita lihat juga ya beberapa contoh misalnya ketika dilakukan survei ya apa yang menjadi motif utama. Memang misalnya ini kedekatan terhadap pasar atau customer ya. Ini memang apa yang paling banyak dipilih, kemudian pertumbuhan pasar dalam negeri, kemudian juga ketersediaan tenaga kerja dan lain sebagainya. Kemudian sekarang kami juga di Kementerian Investasi dan Hilirisasi ini juga punya beberapa
program atau kegiatan yang tengah kami prioritaskan. Pertama terkait dengan bagaimana agar OSS tetap berfungsi dengan optimal. Mengapa ini penting? Karena OSS adalah single platform satu-satunya ya bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia yang terhubung dengan seluruh kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Ini juga bagian dari upaya bagaimana agar perizinan berusaha tetap dapat disederhanakan, dipermudah, dan dipercepat. Tentu kami juga ingin terus menjalin kerjasama dengan berbagai negara, dengan berbagai institusi, dan acara pagi ini salah satu acara penting agar kami bisa langsung berinteraksi dengan para pelaku usaha. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, jadi bahwa pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk bisa mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang ada. Di antaranya tadi terkait dengan OSS, bagaimana OSS ini bisa ya berfungsi dengan optimal ya agar semua perizinan berusaha bisa diproses dengan cepat, tepat, dan akurat. Ini merupakan perkembangan terkini dengan adanya PP 28 dan kita juga ada Permen 5, jadi implementasinya sekali lagi diharapkan bisa berjalan dengan optimal. Nanti ada beberapa contoh real di lapangan ya, tapi saya ingin melanjutkan dulu dengan slide berikutnya. Nah, ini terkait dengan daya saing Indonesia yang diantaranya mencerminkan bagaimana iklim investasi di Indonesia. Untuk business ready ini juga yang didorong oleh World Bank. Nah, ini kita juga ada beberapa penguatan di sisi regulatory framework termasuk juga untuk layanan publik dan juga efisiensi. Jadi business ready ini dari World Bank, dari Bank Dunia menggantikan ease of doing business. Kalau dulu kita sering mendengar ease of doing business, sekarang diganti dengan business ready. Nah, intinya di sini Indonesia making some progress. Cakupannya memang cukup luas ya, tidak hanya bagaimana kalau dulu istilahnya business entry, tapi juga dari sisi tenaga kerjaan, layanan finansial, perdagangan internasional, perpajakan, dan seterusnya. Ini juga untuk daya saing global, Indonesia juga posisinya membaik dari 34 menjadi peringkat 27. Nah, berikutnya ini 9 sektor utama yang sedang didorong oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi, yang ini kami sebutnya dengan investasi di sektor prioritas. Jadi ada sektor energi baru terbarukan, ada hilirisasi, ada ketahanan pangan, ada semikonduktor, digital ekonomi, dan lain-lain. Saya ingin cerita sedikit tentang misalnya yang terkait dengan industri kesehatan. Senin lalu dari SK Plasma, mungkin Bapak Ibu dari sini sangat familiar dengan SK Group. Ya, SK Plasma ini sedang membangun pabrik fraksionasi plasma darah. Jadi kemungkinan akhir tahun ini akan grand opening, ya. Tapi perusahaan sekarang sudah berencana untuk menambah kegiatan usahanya dengan plasma collection center. Nah, misalnya untuk juga industri yang berorientasi ekspor dari Korea juga banyak. Tadi saya sebutkan di antara industri alas kaki, garment, aparel, ya, industri mainan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini berikutnya ini bagaimana tadi implementasi di perizinan berusaha, khususnya terkait dengan bagaimana penyederhanaan sekaligus percepatan terus dilakukan agar kita juga bisa menekankan pada aspek kepastian. Salah satu hal penting ya yang perlu diingat adalah pemerintah telah menurunkan modal disetor ya dari 10 miliar menjadi 2,5 miliar. Ya, diharapkan dengan penurunan modal disetor ini ya akan semakin banyak PMA skala kecil dari Korea atau dari negara-negara lain masuk ke Indonesia. Nah, ini cakupannya, jadi angka 2,5 miliar itu tentu pertama ya ini tidak termasuk tanah dan bangunan, kemudian juga ini per lokasi, per proyek, dan juga per 5 digit KBLI. Angka 2,5 miliar modal di store itu ya itu nantinya ya di kiri bawah ini ya tentu nanti ada ketentuannya. Tapi ini sebagai bagian dari ya 10 miliar yang nanti harus dipenuhi ketika produksi komersial.
Nah, jadi total 10 miliar tersebut ya ini ada detailnya untuk masing-masing sektor berbeda-beda. Untuk perdagangan besar misalnya cakupannya cukup 4 digit KBLI, untuk industri jasa makanan minuman itu per 2 digit awal, konstruksi juga 4 digit dan lain sebagainya. Jadi ini beberapa katakanlah pengecualiannya. Iya, jadi ini pengaturan lebih detailnya. Jadi totalnya tetap 2,5 miliar, tapi pengaturan yang harusnya 5 digit KBLI ini didetailkan lagi. Satu contoh ya, misalnya EV charging station. Dulu ya sebelumnya satu charging station itu SPKLU kita nyebutnya itu harus 10 miliar. Begitu. Sekarang ya tetap 10 miliar ya, tetapi yang dulu satu titik sekarang satu provinsi. Ya, saya ingat ketika Hyundai ingin membangun charging station, mereka menyatakan bahwa ya bagi mereka charging station itu bukan investment to make money, tapi untuk sebagai bagian dari ekosistem kendaraan bermotor, khususnya mobil listrik. Ya, jadi kita akhirnya diskusi panjang lebar dan akhirnya kita menyepakati ya bahwa nilai SPKLU itu yang tadinya satu titik harus 10 miliar, kita ubah menjadi satu provinsi. Ya, jadi di satu provinsi bisa lebih dari 10 SPKLU, bisa 15, bisa 20 dan lain sebagainya. Totalnya itu 10 miliar. Nah, ini berbagai lokasi yang bisa dipertimbangkan ketika Bapak Ibu ingin melakukan kegiatan investasi di sektor manufaktur. Ini ada 32 khususnya kawasan industri yang menawarkan ya fast track. Ya, kami menyebutnya fast tracknya itu klik ya. Jadi kemudahan layanan investasi langsung konstruksi. Ya, jadi ini beberapa lokasi-lokasinya, nanti lengkapnya bisa kami tunjukkan. Nah, itu tadi bagian dari total 175 kawasan industri. Jadi investor nanti bisa memilih lokasi mana yang paling tepat, ya di antaranya juga bisa melihat apa yang menjadi keunggulan dari tiap-tiap kawasan industri tersebut. Nah, jadi intinya dengan layanan fast track tersebut ya, itu tidak perlu menunggu izin itu secara urutan, sequence. Jadi bisa secara paralel. Jadi saya sedikit ada cerita. Ini ada perusahaan Korea ya di bidang industri aparel di Jawa Tengah. Ini cerita nyata. Jadi perusahaan itu singkat cerita memilih satu kabupaten di Jawa Tengah. Karena mereka industri garment atau aparel, harusnya mereka berlokasi di kawasan industri. Tapi karena di kawasan industri di kabupaten tersebut tidak ada kawasan industri, mereka boleh mendapatkan pengecualian. Singkat cerita, ada lokasi yang cocok, kemudian dilakukanlah pembelian lahan dan pembangunan. Urut-urutannya harusnya ya sesudah mendirikan PT PMA, mendapatkan NPWP, kemudian mendapatkan NIB, nomor induk berusaha, kemudian harusnya kan melakukan pemenuhan persyaratan dasar. Nah, persyaratan dasar itu kan ada 3. Pertama, konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang atau KKPR. Yang kedua, persetujuan lingkungan. 그리고 환경 허가입니다. Yang ketiga, PBG, persetujuan bangunan gedung, 그리고 dan atau SLF, sertifikat layak fungsi. Nah, perusahaan Korea ini ya sebelum memiliki persetujuan lingkungan langsung membangun pabrik. Ya, jadi dari pemerintah daerah minta segera dibangun karena segera mereka berharap karyawan segera dipekerjakan dan segera mulai bekerja. Tapi singkat cerita ya, akhirnya mereka karena belum memiliki persetujuan lingkungan, akhirnya mereka harus dikenakan denda oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi hal ini sebetulnya tidak perlu terjadi dan harusnya bisa dicegah ya, tapi ini pengalaman dan sekali lagi kami mengingatkan ya kenapa ini terjadi ya, karena diantaranya di daerah tersebut tidak ada layanan tadi klik, kemudian layanan langsung konstruksi. Ya, kalau klik yang tadi itu mengajukan KKPR,
mengajukan persetujuan lingkungan, PBG itu bisa simultan, bisa paralel. Tidak perlu satu-satu, tapi bisa bersamaan. Ya, jadi the moral of the story atau lesson learned dari kejadian tadi itu sekali lagi, ya mohon Bapak Ibu untuk jangan sungkan, jangan khawatir untuk berkonsultasi kepada kami agar kami bantu dalam realisasi proyek atau rencana investasinya. Nah, berikutnya ini mengenai insentif ya. Insentif ini ada berbagai jenis, ini termasuk fiskal insentif, ada tax holiday, ada tax allowance, ada pembebasan biaya masuk dan lain sebagainya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan saya akan jawab. Jadi, nah lokasi lain yang bisa dipertimbangkan adalah kawasan ekonomi khusus atau KEK. Total ada 25 KEK, dibagi ada 13 KEK untuk sektor industri, 8 KEK sektor pariwisata, dan lain-lain. Nah, KEK menawarkan insentif yang jauh lebih menarik, baik insentif fiskal maupun insentif non-fiskal. Saya sudah melihat ada banyak perusahaan Korea juga yang memilih berlokasi di dalam KEK. Ini ada 5 langkah singkat ya mengenai doing business di Indonesia. Dari tahap awal ya bagaimana kita mengetahui regulasi yang berlaku, bagaimana pendirian perusahaan, bagaimana pendaftaran perusahaan termasuk mendapatkan insentif dan lain sebagainya, sampai ke tahapan paling akhir yaitu konstruksi atau operasi. Jadi di semua tahapan ini tim kami akan membantu mendampingi Bapak Ibu semua. Jadi intinya di semua tahapan penting ini Bapak Ibu jangan sungkan, jangan khawatir untuk menghubungi kami agar bisa kami bantu agar apa-apa yang direncanakan bisa terrealisasi secepat mungkin. Ya, tadi yang saya beri contoh misalnya SK Plasma itu, ya jadi mereka memang ya sejak awal ini sudah berhubungan dengan kami sehingga kami bisa bantu sehingga mereka bisa merasakan proyeknya tepat waktu. Nah, sebagai penutup ya, sebetulnya di kantor kami awalnya ada Korean Desk, tapi sekarang Korean Desk-nya sudah tutup. Nah, kemudian kami juga punya kantor perwakilan di Seoul. Jadi ini juga bisa dihubungi, bisa dikunjungi, ya termasuk kalau Bapak Ibu ada di Jakarta bisa menghubungi kami akan dengan senang hati membantu. Terima kasih. 감사합니다. 첫째, 수입 전 준비 사항에 대해 말씀드리겠습니다. 인도네시아로 물품을 수입하는 업체는 통관 대행 업체에 의뢰하거나 혹은 내부 절차를 통하여 수입하고자 하는 품목의 HS 코드를 먼저 확인하여 수입 관세율과 수입 품목에 대한 별도의 인허가 요건이 있는지를 먼저 확인하셔야 됩니다. HS 코드는 흔히 3번이라고도 하는데 한국과 인도네시아의 HS 코드 분류 체계가 큰 범위 내에서는 동일하나 한국 적용 HS 코드와 인도네시아 적용 HS 코드 비교 시 세부 분류가 다른 부분이 있습니다. 6자리까지는 동일하나 6자리 이후 분류가 다른 경우가 있어서 반드시 수입하시기 전에 정확한 HS 코드를 확인하셔야 됩니다. 예를 들면 항원 항스키의 경우 한국의 HS 코드를 줘야 하면 그 명확한 HS 코드 확인이 가능한데 인도네시아는 이러한 품목에 대한 명확한 HS 코드가 없어서 유사한 품목을 찾아서 분류를 해야 됩니다. 그래서 수입 통관할 때 이제 근접한 그런 수입 신고서를 제출하기 위해서는 반드시 통관업체와 상의하셔가지고 HS 코드를 확정하신 이후에 수입 통관을 진행하셔야 되겠습니다. 그리고 이제 인허가 적용 품목 확인, 이게 굉장히 중요한 부분인데 인허가 적용 품목으로 확인되면 관련 인허가를 취득한 이후 수입 진행을 해야 통관이 가능합니다. 화물이 도착한 이후 인허가 취득 요건이 확인되어 취득을 진행을 해도 이미 기도착한 화물에 대해서는 소급 적용이 되지 않습니다. 그래서 슈백을 하거나 안 그러면 화물을 포기해야 되는 그런 경우가 발생되기 때문에 반드시
인허가 요건이 있을 경우에는 확인을 하시고 통관 진행을 하셔야 됩니다. 수입 통관 시 적용되는 주요 인허가 사항은 선적점 검사, 그 다음에 수입 코타, 퍼스트 주안 인폴, 그 다음에 SNI, 할랄, BPOM, 뭐 할랄 부분은 오늘 뭐 충분히 설명 들으셨고요. 그래서 인허가 사항 중에 일반 산업체에 적용되는 가장 광범위한 인허가가 PI하고 LS라고 할 수 있겠습니다. 이러한 인허가는 섬유, 철강, 화학, 전자, 타이어, 각종 소비재 등등의 제품에 광범위하게 적용이 되고 있으며 총 4,050개 HS 코드에 적용이 되고 있습니다. 그럼 세부 내용을 살펴보면 섬유 제품 총 1,007개, 농산물 244개, 소금 및 수산물 467개, 화학제품 215개, 전자통신제품 201개, 철강 타이어 농기구 유리 밸브 플라스틱 814개, 소비재 451개, 그리고 중고기계 및 위험물도 651개가 있는데, 뭐 이건 그 좀 특수한 부분이 있기 때문에 이걸 빼면 총 3,397개 정도 HS 코드에 PI하고 LS가 적용이 된다고 볼 수 있겠습니다. 이거 외에 뭐 BPOM 그 유통허가라든지 할랄 뭐 SNI를 합치면 뭐 조금 더 늘어날 수도 있을 것 같습니다. 그래서 인허가 요건이 있는 화물로 이렇게 확인이 되면 INSW에 접속해서 직원이 그 온라인으로 수입 쿼터 신청을 하면 됩니다. 그 필요 서류를 이제 사전에 준비하셔가지고 지금은 이제 뭐 컨설팅 업체나 브로커를 쓰지 않아도 직원들이 이렇게 다 할 수 있기 때문에 직원을 통해서 직접 하시면 될 것 같습니다. 그럼 이게 이제 사전 준비가 끝나고 통관을 직접 하게 되면 통관용 서류를 이렇게 준비를 해야 되는데 통관 서류가 사실 굉장히 중요합니다. 그래서 인도네시아 같은 경우는 뭐 잘 아시겠지만은 대륙법에 기초를 하고 있다 보니까 결과도 중요한데 그 과정도 똑같이 중요하게 봅니다. 그래서 서류를 이렇게 이제 통관 관련 서류를 잘 준비하는 것이 매우 중요하다고 할 수 있겠습니다. 첫째, 선화증권 주요 명시사항은 수출입자, 수입 물품 명시 등의 어떤 기본적인 명시 사항 이외에 세적번호, 수입 물품명 및 HS 코드가 명시되어야 하고 FTA에 준한 CO를 발급받아 수입 통관을 진행할 경우 선박의 항로가 다이렉트가 아닌 경우는 선화증권상의 그 통과비엘 문구가 반드시 명시되어야 합니다. 물론 이제 다이렉트인 경우에는 통과비엘 문구를 명시하지 않아도 됩니다. 주로 이제 지금 한국과 인도네시아 간에는 다이렉트 항로가 없고요. 참고로 중국, 뭐 상해, 청도, 샤먼, 뭐 심천, 닝보 이런 구간은 그 다이렉트 스케줄이 있기 때문에 중국에서 수입하는 화물은 통과별 그 문구를 명시하지 않아도 되는 경우가 많이 있습니다. 그리고 인보이스 패킹리스트는 발행이란 선적일 이전이어야 하며 실제 선적 화물과 이렇게 패킹리스트상의 화물 일련 번호가 일치해야 됩니다. 그래서 신속한 통관을 위해서는 BL 인보이스 패킹리스트상에 명시되는 수입 품목을 심플하고 상세하게 명시하시는 것이 중요합니다. 수출입자 상호간 공유 품명으로 기재하는 것보다 누구라도 알 수 있는 보편적인 품목명으로 품목을 명시하는 것이 통관에 더 도움이 됩니다. 뭐 예를 들면 자동차 부품인 경우 파트 오브 오토모티브를 명시한 이후 하단에 세부 품목을 명시하는 것이 뭐 이러한 명시 없이 품명만 명시한 인보이스 패킹리스트를 제출하는 것보다 통관이 더 수월하다고 할 수 있겠습니다.
그리고 그 무상으로 수입하는 제품에 대해서도 실제 물품 가격을 명시하고 수입 제품은 반드시 수입 제세는 반드시 납부를 하셔야 됩니다. 그리고 관세 협정에 준하는 원산지 증명서를 발급받아 통관을 이제 하는 경우가 많은데 지금 뭐 한국 인도네시아가는 IKCPA, 폼 AK, RCEP 등이 있으며 협정별로 품목에 따라 관세율의 차이가 조금씩 있습니다. 그래서 비교를 해보시고 가장 수입할 때 회사에 도움이 되는 그 양식으로 이제 원산지 증명서를 발급받아서 수입 통관을 진행하시면 되겠습니다. 그리고 원산지 증명서를 이제 발급받을 때 좀 고려를 해야 될 부분이 있는데 만일 수입을 해서 호주, 뉴질랜드, 일본, 중국 등으로 이렇게 이제 뭐 수출을 하는 경우에는 RCP 원산지 증명서를 발급받아야 나중에 제품을 생산한 이후 호주, 뭐 뉴질랜드, 일본, 중국 등에 있는 수입자가 그 출발지 원산지 증명서 발급을 요구를 해서 이제 발급해서 발송을 요청할 때 RCP에 준하는 원산지 증명서를 발급받아야 인도네시아에서 RCP에 준하는 원산지 증명서를 발급받는 게 좀 수월할 수 있습니다. 그래서 그런 부분들은 좀 유의하셔야 되고요. 그 외에 뭐 세일즈 컨트랙, 퍼체스 오더, 뭐 레미턴스 카피, 물품 카탈로그, 그러니까 물품의 사진 파일, 해상 적합본, MSDS 등등을 미리 준비를 하시면 될 것 같습니다. 그리고 지금 그 수입 통관할 때 인도네시아 세관에 이제 수입 통관하기 이전에 수입 신고서를 작성하는데 현재 그 BL 인보이스 패킹리스트를 다 이렇게 업로드를 하고 있습니다. 그래서 그런 자료가 세관에 그 실시간으로 다 파일링이 되고 있기 때문에 뭐 그 자료를 좀 준비하시는데 신경을 좀 많이 쓰셔야 될 것 같고요. 지금 곧 그 제품에 대한 사진도 업로드를 해야 될 것 같습니다. 이미 그런 건 준비가 되어 있는데 아직 시행은 하지 않고 있습니다만은 곧 시행이 될 것 같습니다. 그러면 이제 각 수입자별로 수입하는 제품에 대한 보다 정확한 인포메이션이 이제 세관에 파일링이 되겠죠. 그러면 세관에서 이제 그걸 가지고 좀 더 정확한 이렇게 이제 뭐 심사를 할 수 있을 거고요. 그래서 인도네시아 뭐 세관 행정을 보면 지금까지 이렇게 보면 바로 뭐 시행을 이렇게 하는 건 없습니다. 다 이렇게 미리 로드맵을 만들어서 준비를 해놓고 여건이 됐을 때 이제 시행을 하더라고요. 그래서 이제 저희가 좀 그런 부분에 대해서 미리 인포메이션을 좀 받을 수 있으면 좋은데 뭐 그런 부분이 좀 안 되다 보니까 뭐 그런 거는 좀 아쉽기는 합니다. 그리고 지금 실제로 인도네시아 수입 통과는 뭐 상당히 신속합니다. 수입 신고서 제출하면 바로바로 이제 그 수입 신고가 승인이 되고 그래서 신속한데 지금 사실 신속한 통과를 이렇게 이제 막고 있는 부분이 어떤 부분이 있는가 하면 지금 선박 중동 전쟁 그 다음에 이제 중국에서 인도네시아에 이제 투자를 많이 하다 보니까 중국발 인도네시아 화물 증가 이런 것 때문에 사실 선박 스케줄이 지금 엉망이 돼가지고 정시율이 40%밖에 안 됩니다. 그러니까 선박이 100대가 이렇게 이제 뜨면 그 중에 40% 정도만 정시에 들어오고 나머지 60%는 상당한 1주, 2주, 심지어 3주까지도 이렇게 이제 지연이 있는 그런 상황입니다. 그래서 긴급한 자재에 대해서는 꼭 이렇게 이제 항공으로 가지고 오시는 게 생산 라인을 차질 없이 돌리는데 도움이 될 것 같습니다. 이상입니다.